Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, tiada kata yang patut kita senantiasa selalu panjatkan selain memuji kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengangkat satu fenomena yang sering dialami oleh kaum muslimin ketika mereka sedang berada dalam peluang-peluang emas untuk meraup pahala yang besar ketika hendak beramal soleh. Sering kita dapati ada orang yang pikirannya terbalik dalam perkara dunia dan kebutuhannya di akhirat. Padahal sesungguhnya jika kita mau memahami kebutuhan kita, kita punya dua kebutuhan yang tidak boleh kita abaikan. Yang pertama, kebutuhan kita di dunia. Yang kedua, kebutuhan kita di akhirat. Maka kebutuhan di akhirat akan menjadi sebuah persiapan bekal yang itu juga dilakukan di dunia. Maka akan ada dua kepentingan yang tarik-menarik ketika kita sedang hidup di atas muka bumi ini, yaitu semangat untuk mengumpulkan bekal sebanyak mungkin untuk kehidupan akhirat kita, dan juga semangat untuk mengejar segala kepentingan duniawi kita. Tetapi justru ada orang yang ketika berhadapan dengan peluang untuk beramal soleh, tidak memiliki satu semangat yang menggebu-gebu untuk segera memenuhi seruan untuk beramal soleh itu. Tapi lihatlah mereka dalam perkara dunia. Mereka begitu cepat larinya, mengejar hingga sampai ke ujung, kemanapun yang mereka bisa kejar kepentingan dunia itu. Maka inilah orang yang bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki sikap inferioritas dalam amal soleh. Tidak memiliki rasa percaya diri. Jika alasannya karena ingin tawadhu dalam perkara agama, sungguh ini bukan ajaran agama. Agama tidak mengajarkan tentang tawadhu. Dalam perintah Allah di dalam Al-Quran, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kalau alasannya karena malu, maka orang yang malu beramal soleh di tengah-tengah orang banyak, sungguh ini bukan malu pada tempatnya. Seharusnya orang yang malu itu adalah orang yang malu ketika dia berbuat maksiat, bukan ketika dia disodorkan oleh Allah kepadanya peluang untuk beramal soleh, tetapi dia terhalangi oleh rasa malu untuk berbuat amal soleh tersebut. Pemirsa yang budiman, mari kita simak satu seruan Allah kepada orang-orang beriman, terkhusus kepada orang-orang bertakwa. Dan ini menjadi ciri ketakwaan seseorang. Di dalam surah Ali Imran 133, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan surganya yang seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u adalah sebuah seruan agar umat Islam, khususnya orang-orang yang ingin mengejar level ketakwaan, agar mereka tidak menunda-nunda untuk beramal soleh. Setiap peluang yang ada di hadapan mereka selalu mereka raih secepat mungkin. Tidak memberikan peluang itu kepada orang lain, tidak justru meninggalkan peluang itu dan membiarkan orang lain mengambilnya. Pemirsa yang budiman, olehnya itu mari kita pahami bersama bahwa di antara beberapa contoh yang sering kita lihat adalah ada sebagian orang yang dengan begitu entengnya tidak bersemangat untuk mengambil saf terdepan. Padahal Nabi sendiri yang sudah mengingatkan, sebaik-baik saf dalam sholat itu adalah saf yang terdepan. Dan seburuk-buruknya saf dalam sholat adalah yang paling belakang.
Tapi justru kita lihat ada sebagian juga yang malah tidak bersemangat untuk mengambil saf depan itu. Hingga ada yang lebih miris lagi ketika dia sudah berada di saf depan, dia melihat ada, mungkin karena seorang pejabat di belakang, dia mundur dari saf depan, kemudian dia berikan peluang itu kepada sang pejabat. Padahal bagi Allah semua kita sama. Maka siapa yang lebih bersegera, lebih bersemangat, dialah yang mendapatkan peluang terbesar untuk meraih pahala yang paling banyak. Demikian juga kebiasaan orang yang sering mendoakan orang yang sudah meninggal dengan doa husnul khotimah. Semoga husnul khotimah. Padahal sesungguhnya mendoakan orang yang mati, orang yang sudah meninggal dengan husnul khotimah adalah cara yang keliru mengirimkan doa kepada orang yang sudah wafat. Nabi mengajarkan doa itu agar kita senantiasa memanfaatkan doa itu untuk diri kita sendiri. Kitalah yang butuh doa husnul khotimah itu, bukan malah orang yang sudah meninggal. Mati dalam keadaan baik adalah kebutuhan kita di akhirat kelak. Maka ada juga sebagian orang tua yang begitu entengnya juga, ya, padahal mereka punya kemampuan untuk mengajarkan anak-anaknya untuk membaca Al-Quran. Tapi karena uang yang menjadi andalan, maka dia biarkan orang lain, disewalah orang lain untuk mengajarkan anak-anak mereka. Padahal betapa jika mereka mau menyadari betapa besarnya pahala orang yang mengajarkan Al-Quran, sebagaimana Nabi sudah memberikan satu sabdanya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan dia mengajarkannya. Andai sepasang orang tua mengajarkan satu huruf saja kepada anaknya, huruf alif, betapa begitu banyak berjejalan huruf alif, bahkan menjadi huruf terbanyak dalam Al-Quran. Andai dia ajarkan satu huruf itu saja kepada anaknya, setiap anaknya sampai dia wafat, dia baca terus Al-Quran, maka setiap dia melewati huruf alif, maka itu adalah pahala juga bagi orang tuanya. Masya Allah. Pemirsa yang budiman, maka olehnya itu, mari kita biasakan untuk senantiasa memberi peluang kebaikan-kebaikan dalam perkara dunia kepada orang lain. Jika kita berada di satu pesta misalnya, kita muliakan orang dengan duduk di depan, tidak masalah. Itu adalah perkara yang baik. Tapi dalam peluang beramal soleh, jangan biarkan orang lain mengambil peluang kita. Jika perlu, jika kita paham saf terdepan adalah lebih baik, maka dengan segala upaya yang mampu kita lakukan, kita akan berupaya untuk mengisi saf depan itu dan tidak membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Inilah saja yang barangkali bisa saya sampaikan pada kesempatan kultum kali ini. Semoga yang singkat ini memberi manfaat dan menambah semangat kita untuk bersegera melakukan amal soleh. Wallahul musta'an. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.